Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Agustinus Duha MPD. Perkenalkan, nama saya Veronica Bulala dari Universitas Nias Raya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang menjadi judul penelitian saya adalah analisis unsur-unsur intriksi dalam novel Joseph Itoh 2008 dengan pendekatan objektif. 1. Pendahuluan. A besar latar belakang masalah. Karya sastra merupakan media yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan pengalamannya. Karya sastra juga dapat merefleksikan pandangan pengarang terhadap berbagai masalah yang diamati di lingkungannya. Menurut Sugihastuti 2007 halaman 81-82. Bagian B besar, fokus penelitian. Fokus pada penelitian ini adalah analisis unsur-unsur intriksi dalam novel Julian Kelahiran Indigo karya Joseph Itoh. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini, unsur-unsur intriksi dalam novel Julian Kelahiran Indigo karya Joseph Itoh. Bagaimanakah unsur-unsur intriksi dalam novel Julian Kelahiran Indigo karya Joseph Itoh? D besar, tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan unsur-unsur intriksi dalam novel Julian Kelahiran Indigo karya Joseph Itoh. Bagian E, manfaat penelitian ini berbagai macam, yaitu yang pertama teoritis, kedua praktis. Praktis ini berguna untuk guru, siswa, peneliti, dan pembaca. Bagian F besar, definisi istilah. Suatu upaya pengumpulan atau penyajian analisa data yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan mendalam dalam rangka menyelesaikan masalah penelitian. Baik, kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Bagian A besar, deskripsi konsep. Bagian B besar, penelitian relevan. Bagian C, kerangka berpikir. Baik, sekarang kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian analisis. Bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian analisis nilai pendidikan karakter terhadap sosial dan lingkungan tokoh utama dalam novel Joseph Itoh menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologis merupakan proses analisis manusia dalam masyarakat dengan melakukan proses pemahaman mulai dari masyarakat hingga individunya. Pendekatan sosiologi sastra terbagi menjadi 3, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi karya sastra, yang artinya bahwa sesuatu yang ditampilkan dalam karya yang sudah ditelaah isi karya sastra, tujuan serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri yang berkaitan dengan masalah sosial. Bagian B, tempat waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian tidak dapat ditentukan karena peneliti menggunakan penelitian kualitatif di mana penelitian fokus pada media sosial yang digunakan. 2. Penelitian merencanakan selama 1 bulan mulai 25 Desember 2022 sampai 22 Januari 2023. Bagian C, data dan sumber data. Ada data penelitian dan sumber data. Bagian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi, teknik simak, teknik catat. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh berupa teks puisi yang dimulai dari internet ataupun buku. Data yang telah terkumpul kemudian dikaji secara menyeluruh menggunakan teknik simak. Teknik catat dilakukan untuk mencatat temuan data yang berkaitan dengan struktur dan variasi
struktur teks puisi. Bagian E, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Merujuk pada proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun. Menurut Miles dan Huberman 1992 halaman 16. 2. Penyajian data. Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis dan penyajian data. Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Menyajikan data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut Miles dan Huberman 1992 halaman 18. 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali suatu atau memahami masalah. 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti. Keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Menurut Sugiono 2008 halaman 253. Bagian F, teknik pengecekan keabsahan. Dalam teknik pengecekan keabsahan ini kita melakukan triangulasi waktu pengecekan data dengan berulang-ulang. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ada atau penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan. Data dalam penelitian kualitatif uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Menurut Sugiono 2007 halaman 270. Baik, demikian saja hasil presentasi tugas saya. Saya ucapkan terima kasih ya Aho.